Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu yang soleh-soleha? Alhamdulillah semua dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat. Begitu juga dengan ayah bunda yang senantiasa mendampingi. Oke, alhamdulillah bertemu lagi dengan Bu Sri dalam pelajaran pendidikan agama Islam. Materi kita kali ini adalah sirah, yaitu dakwah Nabi Muhammad. Oke, sebelum mulai pelajaran, yuk sama-sama kita baca doa mau belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Ya Allah, tambahilah ilmuku dan pertinggilah kecerdasanku. Amin. Ya, sebelum Bu Sri menjelaskan materi, Ibu akan menjelaskan dulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Ya, tujuan pembelajarannya adalah 1. Mengetahui cara Nabi Muhammad dalam berdakwah. 2. Mengetahui ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad. 3. Mengetahui dan memahami tantangan yang dialami oleh Rasulullah dalam berdakwah. Yang 4. Meneladani ketabahan dan kesabaran Nabi Muhammad dalam berdakwah. Ketika Nabi Muhammad berusia 40 tahun, Nabi Muhammad suka menyendiri atau berkhalwat. Nabi Muhammad menyendiri atau berkhalwat di suatu tempat, yaitu namanya Gua Hiro. Gua tersebut terletak di Jabal Rahmah, jaraknya sekitar 5 km dari kota Mekah. Nabi Muhammad membawa perbekalan sekedarnya, roti dan air minum. Biasanya Nabi Muhammad berkhalwat di gua tersebut bisa berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan. Ketika perbekalannya sudah habis, maka Nabi Muhammad akan turun dari gua tersebut dan kembali menemui keluarganya. Tidak lama kemudian Nabi Muhammad akan mendatangi gua tersebut. Ya. Beliau menghabiskan waktunya di Gua Hiro untuk beribadah dan berpikir, merenungi tentang keadaan kaumnya yang mengalami keruntuhan moral atau ketika itu sedang terjadi zaman jahiliyah. Hingga pada suatu malam, tepatnya pada tanggal 17 Ramadan, malaikat Jibril mendatangi Nabi Muhammad seraya berkata, "Iqra, bacalah." Kemudian Muhammad menjawab, "Aku tidak bisa membaca." Lalu malaikat pun kemudian menarik dan menutupi Nabi Muhammad hingga ia merasa kepayahan. Kemudian malaikat Jibril kembali mengatakan, "Iqra, bacalah." Dan Nabi Muhammad menjawab kembali, "Aku tidak bisa membaca." Kemudian malaikat Jibril kembali menarik dan mendekap Nabi Muhammad untuk yang ketiga kalinya, hingga Nabi merasa kesusahan dan kepayahan. Kemudian malaikat Jibril menyampaikan kepada beliau membacakan Wahyu Al-Alaq ayat 1-5. Setelah itu Nabi Muhammad mengucapkan bacaan tersebut. Malaikat pun pergi meninggalkannya dan Nabi Muhammad pulang dengan keadaan gelisah, menggigil seperti orang yang demam. Sesampai di rumah, Nabi Muhammad meminta Khadijah istrinya untuk menyelimutinya. Kemudian Nabi Muhammad menceritakan apa yang dia alami di Gua Hiro. Khadijah istrinya menenangkannya dan menjawab, "Bergembiralah engkau, demi Allah, Allah selamanya tidak akan menghinakan engkau. Sesungguhnya engkau selalu menyambung tali persaudaraan, selalu menanggung orang yang kesusahan, selalu mengupayakan apa yang diperlukan, dan selalu membantu derita orang yang membutuhkan." Kemudian Khadijah mengajak Nabi Muhammad untuk menemui sepupunya yang bernama Waraqah bin Naufal. Waraqah ini adalah orang yang ahli dalam kitab Injil. Khadijah kemudian menceritakan apa yang dialami oleh Nabi Muhammad. Kemudian Waraqah berkata, "Berbahagialah wahai anak pamanku, dan aku berharap engkau akan menjadi nabi bagi kaum ini." Waraqah menyatakan dukungannya kepada Muhammad.
Kemudian Warokoh mengingatkan tugas kenabian akan sangat berat, dan dia berjanji akan membantu dan melindungi Nabi Muhammad. Warokah bin Naufal adalah orang yang pertama yang mengakui kenabian Muhammad. Namun, Warokoh meninggal tidak lama setelah peristiwa tersebut karena usianya yang sudah tua. Setelah menerima wahyu yang pertama, Nabi tidak menerima lagi wahyu yang kedua sampai kurang lebih 40 hari lamanya. Hingga pada suatu hari Nabi Muhammad sedang berjalan-jalan di kota Mekah. Tiba-tiba dia mendengar suara dari langit. Lalu beliau mengangkat wajahnya ke langit dan beliau melihat malaikat yang pernah mendatanginya saat dia berada di Gua Hira. Malaikat itu duduk di antara langit dan bumi. Nabi Muhammad kembali ketakutan. Beliau pun kembali ke rumah dan berkata kepada keluarganya, "Selimuti aku, selimuti aku." Kemudian Allah menurunkan wahyu yang kedua, yaitu Al-Quran Surat Al-Mudaththir 1-7. Ayat pertama Surat Al-Mudaththir, "Hai orang yang berkemul atau berselimut." 2. Bangunlah, lalu berilah peringatan. Maksudnya di sini adalah berilah peringatan kepada umat manusia dengan azab Allah jika mereka tidak mau juga kembali dari kesesatan dalam menyembah berhala. 3. Dan Tuhanmu agungkanlah, agar mereka tidak lagi menyekutukan Allah dengan selainnya, seperti yang kan oleh penduduk Mekah yang bukan Allah dengan berhala, seperti Lata, Uzza, dan Mana. Dan pakaianmu bersihkanlah. Bersihkan pakaian atau diri kita ketika hendak berdiri menghadap Allah, karena tidak pantas bagi kaum mukmin ketika beribadah dalam keadaan kotor dan najis. Yang kelima, dan perbuatan dosa tinggalkanlah. Jadi, meninggalkan hal-hal yang dapat mendatangkan azab Allah dengan cara taat kepada Allah dan melaksanakan segala perintahnya. Yang keenam, dan janganlah kamu memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak. Dalam memberi tidak boleh mengharapkan balasan yang lebih banyak, karena itu bukanlah sikap orang yang dermawan. Ayat ketujuh, dan untuk memenuhi perintah Tuhanmu bersabarlah. Artinya, bersabar atas apa yang akan menimpa akibat perlakuan kaumnya ketika kamu Muhammad menyeru untuk menyembah kepada Allah. Setelah turun Al-Quran Surat Al-Mudaththir, Nabi Muhammad mulai berdakwah. Strategi dakwah Nabi Muhammad dibagi menjadi dua cara. Pertama, dakwah secara sembunyi-sembunyi atau syria yang berlangsung selama 3-4 tahun, yaitu hanya kepada orang-orang terdekatnya saja, yaitu 4 orang pertama tersebut adalah 1. Khadijah binti Khuwailid, merupakan istri dari Rasulullah. 2. Ali bin Abi Thalib, anak-anak dari kalangan anak-anak sekaligus sepupu dari Rasulullah. 3. Zaid bin Haritsah, yaitu sahaya atau pelayan yang tinggal bersama Rasulullah. Yang keempat adalah Abu Bakar As-Siddiq, laki-laki dewasa sekaligus sahabat terdekat dari Rasulullah. Kemudian Abu Bakar mengajak 5 orang sahabatnya. Siapa saja mereka? Mereka adalah 1. Utsman bin Affan, 2. Zubair bin Awam, 3. Sa'ad bin Abi Waqqas, 4. Tolha bin Ubaidillah, 5. Abu Ubaidah bin Jarrah. Nabi juga berdakwah kepada pengasuhnya, yaitu Ummu Aiman, pengasuhnya tersebut yang masih tinggal bersamanya. Dalam dakwah sembunyi-sembunyi tersebut, Nabi Muhammad terlebih dahulu mengajak keluarganya, sahabatnya, dan kerabatnya. Dakwah sembunyi-sembunyi dilakukan di rumah seorang sahabat yang bernama Arqam bin Abil Arqam.
Rumahnya terletak di pinggir kota Mekah dan mereka dikenal dengan istilah as-sabiqunal awwalun. Artinya orang-orang yang pertama masuk Islam. Berikutnya adalah dakwah secara terang-terangan. Dimulai sejak tahun keempat dari tahun kenabian. Setelah turun firman Allah surat Al-Hijr ayat ke-94. Bagaimana cara Nabi berdakwah pada masa itu? Yaitu Nabi mengundang kerabat dan orang terpandang dari kalangan Quraisy dalam sebuah perjamuan makan. Nabi menyampaikan ajaran yang benar kepada mereka. Bagaimana tanggapan mereka? Ternyata sedikit yang mau menerima ajakan tersebut. Mereka adalah Hamzah bin Abdul Muthalib, paman Nabi Muhammad, Umar bin Khattab. Sebagian besar menolak. Ada yang menolak secara halus, ada yang secara terang-terangan. Seperti Abu Lahab. Abu Lahab adalah paman Nabi. Dia dengan keras dan lantang bahkan sangat membenci dan mengancam Nabi apabila meneruskan dakwahnya. Apa sih inti dakwah Nabi Muhammad ketika itu? Ya, ada 4 inti ajaran pokok dalam Nabi berdakwah. Yang pertama, keesaan Allah atau tauhid. Artinya, Nabi Muhammad mengajarkan bahwa hanya Allah Tuhan yang berhak disembah. Tidak ada Tuhan-Tuhan yang lain seperti Lata, Mana, Uzza, dan Allah tidak membutuhkan sekutu. Yang kedua, hari kiamat sebagai hari pembalasan. Setiap manusia akan mendapatkan balasan atas setiap perbuatan. Adanya kehidupan di alam kubur dan di akhirat. Balasan perbuatan baik berupa surga dan balasan perbuatan buruk berupa neraka. Yang ketiga, kesucian jiwa. Nabi mengajarkan untuk menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan tercela pada masa itu atau pada masa jahiliyah, di mana banyak perbuatan-perbuatan tercela yang dilakukan oleh penduduk kota Mekah pada saat itu, seperti mabuk, judi, ya. Yang keempat, persatuan dan kesatuan. Islam mengajarkan sesama muslim adalah bersaudara, kedudukan yang sama di mata Allah, ya. Kaya, miskin, bangsawan ataupun sahaya, semuanya sama, hanya ketakwaan yang membedakannya. Apa alasan kaum kafir Quraisy menolak dakwah Nabi Muhammad? Ya, ada 4 alasan. Yang pertama, persaingan merebut kekuasaan. Kalau Nabi Muhammad menjadi nabi, maka Muhammad akan menjadi pemimpin bagi kaum Quraisy dan mereka dianggap tunduk kepada Bani Hashim. Yang kedua, hilangnya kasta. Kaum kafir Quraisy yang terdiri dari orang-orang bangsawan dan orang-orang kaya tidak mau disamakan kedudukannya dengan orang yang miskin ataupun hamba sahaya. Mereka menganggap diri mereka itu lebih tinggi daripada kaum miskin dan para budak. Yang ketiga, disamakan status sosialnya. Kaum Quraisy merasa diri mereka lebih tinggi daripada kaum-kaum yang lainnya. Mereka tidak mau disamakan dengan kaum lainnya. Yang keempat, hilangnya perdagangan patung. Mata pencarian penduduk Mekah saat itu banyak yang berdagang patung. Sementara ajaran Nabi Muhammad menyembah Allah semata, bukan menyembah patung-patung yang mereka buat sendiri. Tantangan dakwah Nabi Muhammad. Dalam berdakwah, Nabi Muhammad banyak sekali mendapatkan tantangan. Di antaranya, 1. Dari pamannya Abu Lahab. Ketika Nabi Muhammad sedang mengumpulkan kaum kafir Quraisy di Bukit Safa untuk menyampaikan dakwahnya, Abu Lahab sangat menentang dan memaki Nabi Muhammad.
Kemudian Nabi Muhammad terdiam dan turunlah ayat Al-Quran Al-Lahab 1-5. Dalam surat tersebut menggambarkan ancaman atau hukuman Allah terhadap Abu Lahab karena kekejamannya yang selalu menyakiti dan menentang dakwah Nabi Muhammad. Suatu ketika, saat Nabi Muhammad sedang melaksanakan sholat di depan Ka'bah, Abu Lahab meletakkan kotoran di atas punggung beliau. Dan tidak hanya itu, istri Abu Lahab pun berbuat hal yang tidak baik. Pada suatu malam, istri Abu Lahab, Ummu Jamil, meletakkan duri-duri di depan pintu rumah Rasulullah. Agar keesokan harinya, duri-duri itu akan mengenai kaki Nabi Muhammad. Oleh karena itu, dalam surat Al-Lahab disebutkan bahwa kelak istri Abu Lahab juga akan masuk ke dalam neraka dengan membawa kayu bakar. Yang kedua, penentangan dari penguasa Mekah. Kaum bangsawan tidak mau disamakan kedudukannya. Mereka khawatir kekuasaan dan usaha dagang mereka akan terganggu. Kemudian mereka menyuruh Abu Thalib, paman Nabi Muhammad, untuk membujuk agar Muhammad menghentikan dakwahnya. Mereka berjanji akan memberi imbalan yang sangat besar kepada Abu Thalib jika berhasil membujuk Nabi Muhammad. Namun Abu Thalib menolak permintaan mereka tersebut. Yang ketiga, pemboikotan Bani Hashim dan Bani Muthalib selama 3 tahun. Pemboikotan atau pelarangan terhadap Bani Hashim dan Bani Muthalib, di mana dilarang terjadinya interaksi antara Bani Hashim dan Bani Muthalib kepada kaum kafir Quraisy. Di antara pelarangan tersebut adalah pelarangan jual beli, ziarah, silaturahim, dan menikah. Akibat pemboikotan tersebut, Bani Hashim dan Bani Muthalib mengalami penderitaan yang luar biasa. Pada masa pemboikotan tersebut, Nabi Muhammad kehilangan 2 orang yang sangat dia cintai. Pertama, Abu Thalib. 3 hari kemudian, istrinya Khadijah pun meninggal dunia. Peristiwa itu terjadi pada tahun ke-10 kenabian. Tahun tersebut merupakan tahun kesedihan atau istilahnya Amul Husni. Yang keempat, penyiksaan terhadap para sahabat dan para budak. Banyak sahabat-sahabat Nabi yang disiksa oleh kaum kafir Quraisy. Begitu juga dengan para budak. Di antaranya keluarga Sumayyah. Penyiksaan yang dilakukan oleh kaum kafir Quraisy terhadap Sumayyah, mereka disiksa dengan sangat kejam. Mereka dipaksa untuk keluar dari agama Islam. Sampai Sumayyah disiksa hingga meninggal atau menjadi syahid. Dan Sumayyah merupakan perempuan atau syahidah pertama dalam Islam. Penyiksaan juga dilakukan terhadap Bilal oleh majikannya yang bernama Umayyah bin Khalaf. Ia dijemur di tengah terik matahari tanpa mengenakan baju sambil dilempari batu, kemudian batu besar ditempelkan di dadanya. Majikannya menyiksa Bilal agar Bilal kembali menyembah berhala agama nenek moyang mereka. Namun Bilal tetap teguh pada keyakinannya. Akhirnya Abu Bakar membeli Bilal dan membebaskannya dari Umayyah bin Khalaf dengan harga yang sangat tinggi. Ketabahan dan keteladanan Nabi Muhammad dalam berdakwah. Nabi Muhammad memiliki akhlak yang sangat mulia. Beliau memiliki budi pekerti yang luhur. Beliau tetap tabah dan sabar dalam berdakwah, walaupun banyak mendapat tantangan dan rintangan. Beliau selalu sabar dan tabah dalam menghadapi apapun masalah yang menimpanya. Apa saja ketabahan Nabi Muhammad dalam berdakwah? 1. Beliau selalu tabah dalam menjalankan perintah Allah untuk berdakwah. Meskipun banyak tantangan, beliau tetap melaksanakan dakwahnya. Kedua,
Beliau selalu tabah dalam menjauhi larangan Allah dan tidak menyerah kepada suatu kebatilan. Yang ketiga, beliau selalu tabah dalam menghadapi musibah dan kesulitan. Musibah dan kesulitan tidak pernah membuat beliau gentar dalam berdakwah. Nah, anak-anakku yang soleh-soleha, kita bisa meniru sifat Nabi Muhammad. Ya, pertama, tabah dalam menjalankan perintah. Ya, kita tetap melaksanakan sholat walaupun sedang dalam keadaan berpuasa, sedang dalam sakit, kita tetap menjalankan perintah Allah. Kemudian tabah dalam menjauhi larangan Allah. Ya, dalam keadaan berpuasa, kita berusaha menjauhkan diri dari hal-hal yang dapat membatalkan pahala puasa. Kemudian, tabah dalam menghadapi musibah dan kesulitan. Musibah dan kesulitan hendaklah kita hadapi dengan penuh kesabaran, karena janji Allah setiap kesulitan maka ada kemudahan. Anak-anakku yang soleh-soleha, bagaimana sih cara Nabi Muhammad dalam berdakwah? Ya, cara Nabi Muhammad dalam berdakwah pertama yaitu dengan keteladanan. Nabi Muhammad berdakwah dengan memberi contoh yang baik atau uswatun hasanah, baik lisan maupun dalam perbuatan di kehidupan sehari-hari. Sebelum Nabi Muhammad menyampaikan sesuatu, terlebih dahulu beliau akan melaksanakannya. Yang kedua, kesabaran. Nabi Muhammad dalam berdakwah dengan penuh kesabaran dan hati-hati, menggunakan bahasa yang mudah dipahami, bersikap halus dan lemah lembut. Yang ketiga, menganggap sebagai sahabat. Nabi Muhammad menganggap para pengikutnya sebagai sahabatnya karena Islam telah menerapkan kesetaraan, sehingga cara ini semakin menimbulkan rasa simpati yang luar biasa dari kaum Quraisy. 4. Selalu bersama sahabatnya. Nabi Muhammad selalu bersama para sahabat dalam keadaan suka maupun duka. Yang kelima, tidak memaksa. Nabi Muhammad tidak pernah memaksakan kehendaknya dalam berdakwah. Beliau hanya menyampaikan ajaran dari Allah semata, karena sesuai dengan firman Allah yang terdapat dalam Surat Al-Baqarah ayat 256. La ikraha fid din, tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam. Sungguh telah jelas jalan yang benar dari jalan yang sesat. Yang keenam adalah tidak menggunakan kekerasan dalam berdakwah. Nabi Muhammad tidak pernah menggunakan kekerasan dalam berdakwah. Cara-cara tersebut merupakan salah satu kunci kesuksesan Nabi Muhammad dalam berdakwah. Dengan uswatun hasanah dan kasih sayang, beliau mengajak umat manusia kepada agama Allah. Dengan sabar dan lemah lembut, beliau berhasil mengajar umat manusia mengenal akan Allah. Ya, alhamdulillah anak-anak ibu yang soleh-soleha, materi dakwah Nabi Muhammad ibu cukupkan sampai di sini ya. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.